4 alasan karyawan meninggalkan perusahaan. Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga, kantor, perusahaan, dan sebagainya, dengan mendapat gaji, upah, pegawai, pekerja. Golongan karyawan pun terbagi menjadi 5 jenis, yaitu lepas pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak kerja, dalam waktu tertentu, karyawan tidak tetap, pegawai harian. Manajerial orang yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dikerjakan sesuai dengan perintah. Operasional orang yang secara langsung harus mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan. Tetap pegawai yang bekerja di suatu badan, perusahaan dan sebagainya, secara tetap berdasarkan surat keputusan. Tidak tetap karyawan lepas. Nah, sering banget kita menemui karyawan yang resign hanya gara-gara kecewa dengan perusahaan tempat dia bekerja. Mungkin karena kecewa mendapat perlakuan yang tidak baik, dari segi gaji ataupun tuntutan pekerjaan. Perusahaan memperlakukan karyawannya hanya sebagai pion ataupun sapi perah. Banyak perusahaan yang tidak melihat karyawan sebagai manusia secara utuh yang mempunyai segi emosi, segi kesehatan, segi ekonomi, segi pengakuan diri, DLL. Karyawan seringkali kecewa dengan keputusan manajemen perusahaan menyangkut kebijakan sumber daya manusianya. Keputusan yang diambil tidak berdasarkan melihat karyawan sebagai manusia. Keputusan yang hanya terlihat menguntungkan perusahaan saja tanpa memikirkan akibat yang timbul di antara karyawannya. Walaupun keputusan itu sebenarnya baik, tidak ada komunikasi antara manajemen perusahaan dengan karyawan untuk menjembatani perbedaan pendapat. Karyawan adalah manusia. Layaknya aset, tanpa faktor karyawan, sehebat apapun perusahaan, tidak bisa berjalan dengan baik. Kita lihat adanya mogok bekerja oleh asosiasi pekerjaan mengakibatkan bukan lagi kehilangan pendapatan perusahaan tapi sudah kerugian besar. Memperlakukan karyawan hanyalah sumber daya bukanlah kebijakan yang baik. Sumber daya yang hanya diambil keuntungan tanpa melihat faktor di dalamnya. Manusia sebagai entitas kehidupan yang sangat kompleks, sangatlah rumit memperlakukannya. Namun, bukan hal yang susah juga menyenangkan karyawan agar dapat bekerja dengan baik. Karena apabila perusahaan sudah memperlakukan karyawan sebagai manusia yang utuh, bukan hal mustahil perusahaan akan tumbuh menjadi unggul. Bisa kita lihat di perusahaan maju dan besar. Mereka menjadikan karyawan sebagai aset yang perlu dilindungi dan ditangani dengan sangat baik. Mereka memberi imbalan karyawan tidak sekedar gaji yang layak, tapi juga unsur jaminan kesehatan, perkembangan karir, kesehatan jiwa, lingkungan, sokongan positif dari manajemen, ketegasan dalam menjalankan peraturan, desain kantor yang bagus dan budaya perusahaan yang positif. Membuat karyawan puas bekerja di perusahaan memang bukan hal yang gampang, tapi bukan hal mutlak yang tak bisa dijalankan. Sebab apabila karyawan sudah senang dan bahagia bekerja, karyawan akan menjadi orang terdepan untuk menumbuhkan maupun sebagai tameng perusahaan. Karyawan akan berbuat apa saja yang mereka bisa agar perusahaannya maju pesat. Mereka sudah melihat bahwa perusahaan adalah rumah milik mereka. Rumah yang akan dipertahankan sebaik mungkin dari gangguan, rumah yang akan terus-menerus diperbagus agar nyaman ditinggali, dan tempat keluarga karyawan tumbuh bersama. Apabila sudah mencapai tahap itu, perusahaan bisa dipastikan akan tumbuh walaupun banyak faktor eksternal yang muncul menghadang. Karyawan bisa dijadikan andalan perusahaan untuk kemajuan walaupun tanpa diminta. Perusahaan adalah rumah kedua bagi karyawan. Jadikan rumah yang layak dan nyaman untuk ditinggali. Karyawan adalah aset sebuah perusahaan dan berikut adalah 4 alasan karyawan meninggalkan perusahaan. 1. Mendapatkan pekerjaan yang baru dan lebih baik. Berkutat di satu pekerjaan yang sama seringkali membuat seseorang jadi lebih bosan, apalagi jika penghasilan per bulan tidak kunjung meningkat dalam periode tertentu. Pada kondisi seperti ini, seseorang mungkin memilih untuk mencari pekerjaan baru dengan penghasilan yang lebih menarik. 2. Di PHK. Pemutusan hubungan kerja, PHK, adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Apapun penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya disebut dengan PHK. Dalam dunia kerja,
Kita lazim mendengar istilah pemutusan hubungan kerja atau yang sering disingkat dengan kata PHK. PHK seringkali menimbulkan keresahan khususnya bagi para pekerja. Bagaimana tidak? Keputusan PHK ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang mengalaminya. 3. Pensiun. Yang perlu kita ketahui dengan sebaik-baiknya bahwa dengan pensiun seseorang sementara akan berhenti bekerja dari kegiatan perusahaan, dan bisa memilih apa kegiatan selanjutnya. Menikmati hari-hari pensiun dengan tenang dan tatanan sosial yang baru akan merasa bahagia dalam menjalani masa-masa itu. 4. Mengundurkan diri karena tekanan, disengaja tidak. Tekanan kerja yang terus menghimpit bisa jadi adalah pendorong karyawan untuk mundur. Tekanan kerja semisal banyaknya pekerjaan, waktu yang semakin ketat, beban kerja dan sebagainya. Ketika tekanan kerja sudah berada di luar kesanggupan karyawan, ia akan keluar. Kiat sukses dalam dunia kerja yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Berpikirlah positif. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita di dunia kerja. Mulai dari pekerjaan yang tidak sesuai keinginan, gaji kecil, rekan kerja yang menjengkelkan, atasan yang bodoh dan sebagainya. Saat Anda mempermasalahkan ini semua, membuat Anda dongkol, benci, frustasi, dan marah-marah akan memperburuk karir Anda. Semua orang menghadapi ini semua. Bedanya adanya yang berpikir positif tentang ini, ada juga yang tidak. Masalah ini tetap sama-sama dihadapi, namun hasilnya akan berbeda dengan sikap yang berbeda. Tetaplah berpikir positif. Percaya dirilah. Jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, jangan berharap orang akan percaya kepada Anda untuk mengerjakan tugas-tugas berat atau bahkan menempati jabatan tertentu yang lebih tinggi. Jadi, tingkatkan kepercayaan diri Anda di sini. Tingkatkan produktivitas Anda. Untuk apa Anda bekerja? Anda berpikir untuk mendapatkan gaji. Lalu apa yang diharapkan atasan atau perusahaan? Ya, kontribusi Anda. Sudah konsekuensi seorang pekerja memberikan kontribusi kepada perusahaan. Semakin besar kontribusi, akan semakin bagus karir Anda. Bekerjalah dengan motivasi tinggi. Percayalah, orang itu lebih suka kepada orang yang bersemangat. Apalagi mau memberikan jabatan tinggi, nggak mungkin diberikan kepada orang yang tidak semangat. Untuk itu Anda harus terus menjaga semangat Anda. Tingkatkan keunggulan Anda. Pemimpin itu hanya satu orang. Artinya semakin ke atas, peluang posisi itu semakin sedikit. Sementara jumlah karyawan, bahkan orang di luar perusahaan yang mengincar jabatan tinggi itu banyak. Jika Anda tidak memiliki keunggulan, jangan harap akan dipilih.